itu tidak mau disebut munafik gitu. Kalau kita lihat kesamaannya sama banget itu. Taqiyah itu maksudnya menyembunyikan identitas mereka. Jadi nanti kalau ada yang nanya cerita, saya coba lihat ada beberapa informasi yang coba digali oleh reporter Muslim Sunni atau youtuber Sunni mencoba itu mereka sampai pergi ke Iran secara khusus, kemudian mereka wawancara. Itu kalau yang diwawancara itu rasanya nggak jauh-jauh beda dengan ajaran Islam murni, sehingga kalau yang ditampilkan keluar itu sebagian ketika ada yang mau meneliti maksudnya apa sih sebenarnya bedanya antara Syiah Imamiyah Rafidhah ini dengan Sunni. Mereka mengatakan, nah ini propaganda hari ini, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei, siapa? Betul? Khamenei. Ya, Ali Khamenei. Itu di antara perkataan yang paling populer hari ini adalah kita ini diadu domba. Mereka sengaja menggembar-gemborkan gitu. Ini Islam Syiah, ini Islam Sunni, ya. Ini Sunni, ini Syiah. Kita ini satu sebenarnya. Kita ini diadu domba oleh Allah. Ya kalaupun ada perbedaan antara kita, antara Syiah dengan Sunni itu, ya paling perbedaan itu biasalah katanya. Ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, ada pendapat yang berbeda, ada nanti mungkin hukum-hukum yang berbeda, itu biasa. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini bentuk taqiyah sebenarnya. Padahal antara Syiah dengan Sunni itu hampir 100% tidak sama, 100% berbeda. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi taqiyah itu mereka menyembunyikan identitas mereka. Hampir persis sama itu. Jadi nifaq dalam pengertian istilah syar'i dengan taqiyah itu hampir sama itu sebenarnya. Jadi yang disembunyikan itu apa? Kekufurannya, kejahatannya itu disembunyikan. Orang-orang munafik itu. Nah, Syiah juga seperti itu. Apa yang disembunyikan oleh mereka? Ya itu dia, kekufuran mereka, kejahatan mereka yang disembunyikan. Tidak boleh disebarluaskan itu, tidak boleh. Jadi, kalau ketahuan itu berbahaya juga. Misalnya kalau ada yang terus terang itu dengan ajaran Syiah, maka itu mungkin akan dieksekusi dalam agama mereka. Oleh karena itu, sebagian besar yang ditampakkan itu sama gitu. Antara Sunni dengan Syiah itu ada perbedaan. Padahal kalau Bapak Ibu mau lebih teliti melihat video-video yang ada di YouTube itu kita bisa lihat perbedaannya. Mereka punya gaya sholat sendiri. Mereka punya gaya ziarah kubur tersendiri. Nggak sama Pak dengan kita. Tidak sama dengan kita. Jangan disamakan. Makanya hati-hati Bapak Ibu rahmati Allah. Dan kita di Indonesia ini sebagian umat Islam itu banyak yang terkontaminasi dengan ajaran Syiah Rafidhah. Apa yang diamalkan oleh umat Islam di Indonesia ini, ya, terutama sekali terkait dengan masalah akidah. Masalah akidah itu banyak terkontaminasi atau terpengaruh oleh ajaran akidahnya orang-orang Syiah. Terutama sekali pengagungan terhadap kuburan. Itu rata-rata itu ajaran Syiah kalau saya perhatikan di Indonesia ini. Orang malah berkah kuburan, pergi ke kuburan wali, itu kerjaan orang Syiah Pak sebenarnya. Cuma kita nggak sadar. Sedangkan Bapak lihat di YouTube ada Ustadz Syiah, ya, atau seorang tokoh Syiah mengatakan, saya tidak berbeda dengan Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia ini. Saya Syiah katanya. Saya ini Syiah. Apa yang diamalkan di dalam Syiah ternyata juga diamalkan oleh Ahlus Sunnah Aswaja yang ada di Indonesia ini. Bapak lihat video, ada videonya Pak, video.
disembunyikan. Walhasil apa? Walhasil ajaran Syiah itu sama dengan ajaran Aswaja. Makanya antara kiai-kiai Aswaja dengan orang Syiah itu tidak ada yang berseteruan. Kenapa? Karena ajarannya sama. Hati-hati. Itu kata Ustaz Syiah. Ada videonya sih. Makanya Bapak Ibu kita ini harus berhati-hati betul dalam hal ini. Karena kalau tidak disadari atau tidak, amalan kita ini sudah diracuni, sudah disusupi oleh ajaran-ajaran agama Syiah Rafidhah Imamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita takutkan. Semoga Allah menjaga hati kita, ya, keyakinan kita selalu berada di atas akidah yang benar, amalan yang benar sesuai dengan tunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini bahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi